Oke, jumpa lagi sahabat EBT, energi baru terbarukan di Indonesia. Kali ini saya bongkar MPPT merek Schneider, merek Connect 60 150 60 ampere dan 150 volt maksimum dengan sistem baterai 12, 24, 36, 48 dan 60 volt. Biasanya MPPT ini bisa menyediakan mengatur pengecasan dengan kapasitas sekitar 3000 watt biasanya, maksimum 3000. Di lapangan biasanya di lot itu sekitar 2500 rata-rata. Jadi untuk ke satu baterai bank PZP dibutuhkan 2 MPPT jenis ini. Ini sudah dibongkar. Ini adalah gulungan induktor dengan kawatnya sejenis tembaga namun digulung seperti kertas plat ya. Nah, ini adalah kontrolernya. MPPT-nya ada di bawah kontrolernya. Ini komunikasi data. Yang ini adalah pengukuran suhu baterai. Ini adalah tegangan DC untuk kontrol yang lain. Terisolasi, ada juga filternya. Filter, lalu terisolasi dengan autocoupler. Jadi kalau ada lightning dari luar, itu kemungkinan masuk ke bagian controller sangat tipis. Jadi terjaga. Begitu juga sistem power supply-nya pakai sistem buck converter, ada MOSFET dan ada induktor. Ya, hampir sama sih sebenarnya dengan sistem dia sendiri. Nah, ini untuk input panel surya. Dia ada 4 kapasitor dengan bernilai 3300 mikro kali 4, dan ini kemungkinan tujuannya supaya tegangan yang sampai ke sini dari volteknya stabil, karena sistem MOSFET ini bekerja seperti sistem PWM. Nanti hasil yang keluar dari sini itu diratakan oleh kapasitor yang 2 ini, yang ke baterai, baru dikirim ke sistem pengecasan baterai. Lalu di sini ada resistor shunt, ada 2, satu untuk mengukur arus panel surya dan tegangan juga diukur. Hasil perkalian tertinggi itu adalah MPPT-nya. Tracking yang tertinggi adalah terkunci, dan dia biasa track itu biasanya dalam 1 menit di tracking itu beberapa kali sampai 20 kali, sehingga didapatkan nilai tertinggi perkalian arus dan tegangan, lalu dikunci oleh sistemnya dengan lebar dan frekuensi PWM yang sampai ke MOSFET. MOSFET pun terisolasi dengan gulungan induktor ini, terisolasi dari preamp-nya. Itu juga menjaga sistem ini sangat
sistem proteksinya dari sisi itu ya cukup bagus, tinggi. Nah, yang menarik di sini yang kemungkinan tidak ada di MPPT jenis lain itu ada relay. Relay blokir di saat matahari terbenam itu diputus hubungan ke sistem. Jadi hanya baterai yang bekerja masuk ke bagian ini sampai di sini, dan bagian kontroler saja konsumsi listriknya. Sementara di bagian fotovoltaiknya terisolasi oleh relay ini. Nah, gambar diagramnya dapat dilihat di video sebelumnya. Oke, jadi kita akan coba perbaiki. Kalau kondisinya sekarang itu kena oleh lightning. Jadi kita coba cek satu persatu prosedurnya bagaimana. Yang ini kita tinggalkan dulu. Kita bagian tegangan fotovoltaik dan tegangan baterai itu tidak ada hubungan singkat. Kalau terjadi hubungan singkat dengan polaritas terbalik, itu artinya ada komponen-komponen yang melewatinya, terjadi short circuit. Oke, untuk hal pertama yang kita lakukan pengujiannya adalah ini pakai multimeter analog. Kalau kita pakai multimeter digital itu berada di posisi dioda, pengukuran dioda dengan catatan polaritasnya terbalik. Jadi kalau untuk kabel merah di analog itu hitam di digital, di multimeter digital. Sementara yang ini adalah ohm. Kita pakai ohm meter. Yang pertama kita cek dulu baterai, input baterai. Input baterai kita posisikan yang pertama itu adalah di saat di polaritas positif negatif, dan di polaritas multitester analog warna merah atau positif itu di negatif baterai. Itu tidak boleh ada sambungan, hubungan singkat. Kalaupun ada itu kapasitor, tapi kalau dibalik pasti ada, karena ada sistem dioda. Kalau dibalik itu tidak boleh nyambung. Coba kita perhatikan, apakah dia nol? Dia harus kembali ke nol. Ini adalah karena dioda. Oke, dia mundur terus. Berarti tidak ada persoalan di bagian terminal baterai sampai ke relay. Di bagian terpisah, kecuali nanti kalau kita persambungkan bagian kontrolnya, ada dia memakai tegangan baterai untuk mengaktifkan. Jadi MPPT ini kalau baterainya dicopot dia mati sendiri. Itulah sistem proteksinya. Jadi dia hanya hidup jika baterainya disambung. Kalau panel surya tersambung, baterai nggak tersambung, itu nggak hidup. Oke, udah nol ya, habis nilai kapasitor yang terlihat di multimeter analog. Kalau dibalik dia akan ada lagi gitu. Terus kita balik lagi, misalnya kita balik lagi, dia akan ada dan akan hilang kembali. Nah, inilah pengetesan pertama bahwa di luar dari ketentuan ini maka harus diurutkan, dicari di mana short circuitnya, apakah di kapasitornya, apakah di dioda, apakah di MOSFET dan lain-lain yang terhubung di sistem sambungan baterai ini sampai ke dalam bisa diurutkan.
Nah, lalu yang kedua adalah sistem sambungan panel surya. Begitu juga sama. Pertama, kalau kita taruh posisi negatifnya ke negatif surya dan positifnya ini mestinya hidup. Oke, hidup dan hidupnya dia tidak akan kembali gitu. Tidak akan kembali biasanya. Kecuali kalau dibalik posisinya yang polaritas panel surya positif, yang ini negatif, ditaruh di sini, lalu yang polaritas negatif di terminal itu warna merah di analog. Itu kalaupun hidup dia harus kembali ke titik nol. Itu tanda dia oke. Kalau tidak berarti ada hubungan singkat, ada komponen yang jebol. Oke, ini gambarnya yang kita gambar di video sebelumnya, di unboxing kemarin. Nah, ini gambaran singkat yang simpelnya sistem buck converter. Tadi untuk di bagian baterai, di mana bagian baterai ini adalah supply untuk mengaktifkan bagian controller MPPT-nya di bagian ini. Oke. Itu dia ngambil tegangan baterai. Artinya di saat baterai dicopot, relay ini terisolasi dari rangkaian panel surya. Jadi tidak ada sumber arus jika baterainya dilepas. Jadi sistem akan mati. Dalam posisi terprotek, dia tidak aktif. Pertama tadi kita taruh tester analog di posisi ini. Merah di bagian negatif terminal, hitam di positif terminal. Maka tester tadi seperti awalnya dia naik, dia mundur sampai di titik tak berhingga. Jadi yang di kiri ini tak berhingga, yang di sebelah kanan itu 0 ohm ya. Jadi jangan salah paham, ini kebalikan dari pengukuran tegangan karena kita mengukur resistansi. Jadi dia mundur sampai pengukurannya tak berhingga ohm. Lalu kedua, kita mengukur pula polaritas input dari panel surya dengan posisi sama, positif dengan negatif terminal tester analog dan negatif ke positif analog. Jadi kita boleh pakai multimeter analog, boleh pakai digital. Tapi bagi saya untuk pengukuran ini itu yang paling enak itu ngukurnya pakai analog, kelihatan dia. Kalau digital dia angka-angka gitu. Jadi angka-angka nggak terlihat perubahannya. Nah, tadi di saat posisinya pengukuran seperti ini ada nilai resistansi itu sekitar ini skala kali 100 ya. Kali 100 kali 100 nilainya 100 ohm, berarti ada 10 kilo ohm terukur. Nah, 10 kilo ohm itu di sistem rangkaian itu dia boleh penyebabnya bisa jadi yang pertama yang kita curigai adalah bagian ini. Karena di saat MOSFET dalam posisi gate-nya terbuka itu nggak mungkin lolos di sini dan terjadi hubungan singkat sini, nggak mungkin. Jadi harus kita kemungkinannya kalau dia shock di sini, ada juga kemungkinan dia dioda
fast recovery dioda ini juga akan rusak, karena di saat dia terhubung singkat di sini lolos, tentu dia akan lolos ke bagian negatif, tentu ini jalannya. Jadi ada kemungkinan ini rusak, ini juga rusak. Nah, itu saja dari saya. Silakan dicek dan silakan diganti komponennya kalau ada di pasaran. Terima kasih.